Halo anak-anak yang ingin menyaksikan kasih setia Tuhan. Kira tahu loh Pak, persyaratan orang yang mau bersaksi, dia harus taat firman. Dan bagaimana kita bisa taat firman kalau nggak mau belajar dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam? Itu sebabnya Kila rajin belajar firman Tuhan lewat saat teduh BDKA. Walau kelihatannya tidak terkait secara langsung dengan kesaksian kita, namun semuanya membentuk cara berpikir orang percaya. Sesaat lagi kita akan melihat apa yang terjadi dengan tabut Tuhan. Simbol kehadiran Tuhan, bukti kesetiaannya pada gonvenan. Tapi harus hati-hati, tabut perjanjian ini tidak boleh dipermainkan. Yuk kita ikut dengan cermat. Shalom anak-anak, sebelum memulai renungan mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa di dalam surga, kami datang hendak belajar kebenaran firman-Mu. Kami hendak memohon pertolongan Tuhan untuk membukakan pikiran dan hati kami, untuk kami boleh semakin mengenal Tuhan. Tolong kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tabut Allah itu merupakan lambang kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Tetapi tabut Allah tersebut bukanlah Allah. Allah mau menyatakan dirinya dalam wujud tabut Allah itu hanya kepada orang-orang yang beriman kepada Dia, yang mau mengakui dosanya dan mau bertobat. Dengan memakai tabut tersebut, Allah hendak menyatakan tentang anugerahnya yang melimpah dan juga kemuliaannya. Ketika bangsa Israel melawan orang Filistin, kali ini orang Israel kalah. Tabut Allah dirampas oleh bangsa Filistin dan dibawa dari Ebenezer menuju ke Asdod. Sesampainya di Asdod, tabut Allah tersebut dimasukkan ke dalam kuil Dagon, diletakkan di sisi Dagon. Menurut pemikiran orang-orang zaman itu, jikalau dua bangsa berperang, bangsa yang kalah perang itu juga menunjukkan bahwa Allah bangsa tersebut kalah perang. Jadi bangsa Filistin sangat senang bisa mengalahkan bangsa Israel dan Allah bangsa Israel. Dengan dirampasnya tabut Allah ini, menurut bangsa Filistin, orang Israel sudah dikalahkan, sudah dihancurkan, sudah tidak punya kekuatan apapun. Apakah betul demikian? Mari kita lihat. Allah bangsa Israel adalah Allah pemilik alam semesta ini. Dia adalah Allah yang hidup. Dia sendiri yang menjadikan bangsa Israel itu umat kepunyaan Dia. Dia mau mengikatkan dirinya dengan bangsa Israel di dalam suatu perjanjian atau covenant. Dia mau hadir di dalam kehidupan umatnya dengan anugerahnya yang melimpah. Jadi lambang kehadirannya berupa tabut Allah itu juga bisa diartikan bahwa tabut Allah itu merupakan wujud dari anugerah Allah yang melimpah di dalam kehidupan bangsa Israel. Mari kita
lihat cerita selanjutnya. Bagaimanakah ketika tabut Allah itu berdampingan dengan patung Dagon, dewa orang Filistin. Keesokan harinya orang Filistin mendatangi kuil Dagon tersebut. Mereka kaget karena melihat patung Dagon mereka jatuh ke tanah dengan posisi menyembah di hadapan tabut Allah. Kemudian oleh orang Filistin patung tersebut diambil kembali dan diletakkan di posisinya seperti semula. Keesokan harinya lagi orang Filistin mendatangi kuil tersebut kembali dan kali ini mereka lebih kaget lagi karena patung Dagon tersebut kepalanya putus, kedua tangannya juga putus. Kepala dan tangan dari patung tersebut terpental sampai di ambang pintu di hadapan tabut Allah. Apa ya arti dari semuanya ini? Artinya Allah hendak menyatakan bahwa anugerahnya di dalam Tuhan Yesus Kristus jauh lebih kuat, jauh lebih besar dari segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Termasuk apa yang disebut sebagai dewa oleh manusia. Dan suatu saat nanti segala sesuatu akan menyembah di hadapan Allah. Anak-anak, kalau kita mau beriman kepada Tuhan, mau bertobat, maka anugerah Tuhan yang melimpah tersebut juga akan menyertai kita terus. Tapi bukan lagi dalam wujud tabut Allah, melainkan dalam wujud Roh Kudus. Dia yang akan memampukan kita untuk mengalahkan segala ilah dan berhala di dalam hidup kita. Dan Roh Kudus itulah juga yang akan memampukan kita untuk dapat setia menyembah Allah yang sejati. Bersyukur ya anak-anak, kita boleh menerima anugerah Tuhan yang melimpah itu di dalam kehidupan kita. Anugerah Tuhan yang jauh lebih kuat, jauh lebih besar dari segala yang ada di muka bumi ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kalau Engkau mau mencurahkan anugerah-Mu yang melimpah itu di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang patut disembah dan kami mau untuk terus dimampukan untuk setia menyembah Tuhan, untuk setia mengikut Tuhan, dan untuk setia taat kepada Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, agar kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sangat-sangatlah besar anugerah Tuhan yang memberikan keselamatan buat kita orang berdosa yang paling celaka ini. Memang anugerah Allah itu tidak terselami, jauh lebih kuat, lebih besar, dan lebih luas daripada semua pemikiran manusia. Sekalipun manusia berusaha menyembunyikan diri dari hadapan Allah, Allah tetap membombardir manusia dengan anugerah demi anugerah. Allah kita memang setia pada perjanjiannya, pada umatnya. Mari kita lanjutkan baca Alkitab dari 1 Samuel 6 ayat 5a. Sampai jumpa dalam firman Tuhan yang lebih melimpah lagi.